Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para asatid, para guru, baik itu yang sudah saya kenal maupun yang belum saya kenal, tentunya saya juga rindu ke tempat ini. Sudah lama kita tidak jumpa, alhamdulillah kita dipertemukan. Tak lupa hormat kita kepada Sohibul Hajah, Sohibul Makan, Ustadz Hamid, dan Ustadz Habib Zaki bin Abdullah Segaf, yang insya Allah selalu bisa membimbing kita. Amin, Allahumma amin. Ehwani, saya di sini sebenarnya cuma kepingin nyambung karena udah lama tidak ke sini. Tidak tahu ya, mau Ustadz Hamid tahu-taunya diperintah untuk ngisi kalimat atau 2 kalimat. Ya, jadi ya 2 kalimat toh, tidak usah panjang-panjang, tapi insya Allah berbobot insya Allah. Dalam Islam, jadi di masa ini, Islam itu kadang orang cuma yang bertakluk dengan Allah diperkuat. Tapi sebenarnya Islam itu cangkupannya luas. Agama Islam ini mencangkup bukan hubungan kita kepada Allah aja, tapi baik terhadap sesama. Bahkan saking akdomnya derajat hubungan antar sesama, ketika Yaumul Arafah dikatakan bahwa semua dosa bisa diampuni kecuali satu, dosa yang berhubungan dengan manusia. Ketika orang yang mati syahid, dia dikatakan semua dosanya gugur kecuali satu, apa? Tentang utang piutang yang ada sangkut pautnya dengan manusia. Jadi dalam Islam ini punya porsi yang luar biasa. Maksud daripada yang saya bicarakan ini adalah dalam bidang sosial nih, dalam andil kita untuk bermasyarakat. Ya, dasar ayatnya jelas dalam surat Al-Hajj ayat 77. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun, yang artinya dan berbuatlah kebaikan agar kalian beruntung. Dalam beberapa ahli tafsir mengatakan segala bentuk kebaikan yang di situ ada sumbangsih manfaat kepada orang lain itu termasuk kebaikan. Baik itu menyingkirkan batu di jalan, baik itu membersihkan tempat yang kotor, atau apapun itu semua termasuk kebaikan dan itu akan mendapatkan keberuntungan. Jadi orang berbuat baik pasti beruntung. Kebaliknya, orang berbuat buruk pasti celaka. Baik itu sesuatu yang sepele, daripada perbuatan-perbuatan contoh mengotori lingkungan atau memberikan batu di jalan, itu semua akan mendapatkan kecelakaan karena dia telah melakukan keburukan. Ya, sebenarnya kedua-duanya kalau bisa jalan bersama, yaitu hubungan dengan Allah kita perkuat, hubungan antar sesama juga kita jaga, sehingga orang tidak ada yang menyakiti hati kita tidak sakit hati terhadap seseorang. Itu tentu lebih menunjukkan Islam hakiki. Karena Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, memberikan rahmat kepada seluruh alam, baik manusia maupun bukan. Banyak kita lihat orang-orang yang telah wafat atau orang-orang yang telah mendahului kita, namanya atau kisah hidupnya selalu diutarakan. Karena apa? Sumbangsih dalam bermasyarakat, kebaikannya. Baik itu yang telah lampau, apa yang terus menerus amal jariahnya. Kita rasakan sampai detik ini. Karena apa? Sekali lagi, karena kebaikan mereka. Sumbangsihnya dalam upaya memajukan masyarakat sekitar. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ahabbun nas ilallahi anfa'ahum linnas. Sesungguhnya manusia yang paling disukai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat kepada sesamanya. Nah, kita ini di porsi yang mana? Kita sudah memberikan manfaat kepada masyarakat atau belum? Jangan jauh-jauh dulu. Kita bermanfaat bagi orang tua kita atau tidak? Kita bermanfaat bagi anak-anak kita atau tidak? Kita bermanfaat bagi tetangga kita atau tidak? Atau kebalikannya?
kita menjadi madorot atau menjadi kesusahan atau menjadi beban bagi keluarga, beban bagi orang tua, beban bagi guru atau beban bagi tetangga, kita bisa melihat diri kita sendiri. Di manakah porsi kita? Yang kedua, disebutkan juga bahwa amal ibadah untuk menuju kepada Allah SWT itu banyak. Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu banyak. Baik itu dari amaliyah yang berhubungan langsung dengan Allah, dan ketika berhubungan dengan makhluk itu juga banyak caranya. Bukan cuma istilahnya memberikan sumbangsih finansial. Baik itu dengan senyum ketika bertemu. Baik itu dengan memberikan kelapangan bagi seseorang yang kesusahan. Mempermudah atas jalannya sesuatu sebagaimana porsi amanat yang dia miliki. Contoh, seorang yang menjadi kepala desa atau kepala RT atau RW mempermudahkan untuk mengadakan pengajian Islami. Itu termasuk kebaikan yang dia berikan atas jabatannya. Atau dia nahi mungkar, zina, memberantas, itu termasuk sumbangsih kebaikan. Ada juga dari kalangan orang yang memiliki finansialnya kuat, bisa bersumbangsih untuk memakmurkan masjid-masjid atau majalis, atau memberikan sebagian hartanya untuk fuqara wal majar. Ini adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan Rasulullah SAW banyak riwayatnya yang mengatakan ma'afdulul a'mal. Apa itu paling bagusnya amal? Maka sabilillah. Ada yang mengatakan birrul walidain, mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang mengatakan thalabul ilm. Ada yang mengatakan memberi makan saudaranya hingga kenyang. Ada yang mengatakan apa? Menghormati gurunya. Ada yang mengatakan memberi hartanya fisabilillah dan lain sebagainya. Kenapa riwayatnya banyak? Tergantung kondisi dan sikon kita masing-masing. Kalau masanya kita sekarang lagi nuntut ilmu, maka paling afdal ibadahnya kita nuntut ilmu. Masanya kita sholat di awal waktu, maka sholat di awal waktu adalah paling afdal ibadah untuk kita. Masanya kita untuk berkhidmat kepada orang tua kita atau guru kita, itu adalah masa paling berafdalnya kita dalam mengamalkan amal ibadah. Jadi tergantung situasi kita sendiri ya. Jadi jangan dianggap oh ini dikatakan itu fisabilillah. Itu tergantung. Kalau di sini tidak ada yang perlu diperangi, maka bukan termasuk afdalul amal. Tapi yang afdalul amal ketika ada di Israel sana, di Palestina ya. Terus disebutkan juga dalam salah satu riwayat bahwa dengan kita memberikan kebaikan itu Rasulullah mengatakan lebih afdal melakukan itu daripada beriktikaf di masjid nih. Ya. Wali anna amshiya ma'ahin li fi hajatin ahabbu ilayya min an aktifa fi hadzal masjid. Yang artinya sesungguhnya aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk suatu keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, Masjid Nabi, Masjid Nabawi selama satu bulan penuh. Ini keistimewaan yang luar biasa. Kalau kita bisa memberikan hajatnya seseorang, memberikan kebaikan kepada seseorang, ini memiliki porsi untuk memberikan pertolongannya Allah. Karena di dalam hadis yang lain, wallahu fil aunil abdi maka nal abdu fi auni ahihi. Sesungguhnya Allah SWT akan menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya atau hamba-hamba yang lain. Ini penting kita sampaikan ya. Karena di akhir zaman ini banyak orang mempermudah masalah-masalah ini. Ketika dia sukses, ketika dia memiliki kelimpahan harta atau memiliki jabatan atau memiliki kedudukan atau memiliki ilmu, kemudian tetangganya, orang di sekitarnya tidak diberi masukan, tidak diberi kebolehan, tidak dibantu. Dengan alasan apa? Tidak diajarkan dalam agama Islam. Sesungguhnya itu salah. Yang benar kita selalu di agama Islam diajarkan untuk memberikan kesejahteraan di kalangan sosial kita, terutama di sekitar kita pribadi. Ya, bahkan ada amal-amal ibadah yang nilainya sunnah, tapi pahalanya lebih besar daripada wajib. Contohnya kan salam.
Hukum orang mengucapkan salam itu sunnah. Karena sebab orang mengucapkan salam bisa menyebabkan kewajiban bagi yang mendengarnya. Yang kedua, berwudu. Berwudu itu ketika masuk waktu sholat, itu hukumnya wajib. Tapi ketika kita sudah berwudu sebelum masuk waktu sholat, contoh sebelum maghrib kita sudah berwudu untuk melaksanakan sholat maghrib, dan ketika adzan maghrib berkumandang kita sudah ada berwudu, itu hukum aslinya sunnah karena belum wajib. Tapi karena melakukan itu untuk mempersegerakan kita untuk sholat, itu termasuk hal yang luar biasa. Ya. Yang ketiga, apa itu? Ketiga, ketika seseorang melunasi hutangnya sebelum jatuh tempo. Melunasi hutang yang bertempo itu hukumnya wajib. Tapi sebelum jatuh tempo kita sudah melunasinya, maka itu adalah hal pahala sunnah yang lebih baik daripada pahala wajib. Ya, perlu di garis bawahi, semua ini tergantung situasi dan sikon kita masing-masing. Kita tidak bisa mengamalkan segalanya itu secara lurus, tapi harus kita lihat pribadi kita. Pantas tidak kita melakukan ini? Pantas tidak? Saya mau jihad fisabilillah, ternyata tidak punya kemampuan. Ternyata bahkan untuk berlari aja tidak bisa. Maka sudah bukan afdhul a'malnya dia. Saya tidak bisa memberikan harta, tapi saya bisa memberikan tenaga. Maka afdhul a'malnya adalah tenaganya dia. Jadi semuanya bisa kita lihat, kita mau memberikan masyarakat ini, manfaat kepada masyarakat ini gimana. Ya, saya kira sedikit ini bisa memberikan manfaat baik diri saya pribadi maupun halayak ramai, dan insya Allah kita selalu mendapat barokah dari Allah SWT, dijauhkan dari sifat-sifat hasud, dengki dan lain sebagainya, diberikan kekuatan dalam keadaan istiqomah dan selalu memberikan manfaat terhadap sesama. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.